Halo, assalamualaikum. Kembali lagi bersama kakak di Mat Game Privat. Ya, kita akan membahas kembali soal UTBK pengetahuan kuantitatif ya. Kita siap UTBK tahun 2024. Yang mau mencoba terlebih dahulu, silakan ya, pause dulu video kakak, lalu kita cocokkan bersama-sama. Oke, langsung saja soal nomor 1. Diketahui rata-rata nilai ulangan matematika 9 siswa adalah 69. Ya, pada saat jumlah siswanya 9, rata-ratanya adalah 69. Dari ke-9 siswa tersebut terdapat satu siswa yang memperoleh nilai tertinggi dan 2 siswa memperoleh nilai terendah dan lainnya memperoleh nilai yang sama. Selisih antara nilai tertinggi dan terendah ini berarti jangkauannya ya. Jangkauannya adalah 12 dan modusnya itu adalah 70. Maka pernyataan ini tinggal checklist ya, benar atau salahnya. Oke ya, kita awali dari menghitung rata-rata. Maka nanti rata-rata karena ada 9 orang, saya buat A ditambah B ditambah C ditambah D, E, F, G, H, dan I. Nah, ini 9 orang ya. Kita bagi dengan 9 karena datanya adalah 9. Oke, maka nanti 9 dikalikan rata-rata. Rata-ratanya adalah 69. 69 kalikan 9. Ini misalkan saya buat ya, A itu adalah nilai tertinggi, sedangkan H dan I itu adalah nilai terendah. Dan sisanya itu nilainya adalah sama. Maka nanti B, C, D, E, F, G itu nilainya sama ya dia ya. Oke. A ditambah B, C, D, F, G itu nilainya sama. Lah, sedangkan modusnya adalah 70. Maka nilai B, C, D sampai G itu adalah 70 ya. Data yang sering muncul banyak itu adalah 70. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti 6 dikalikan 70. Ya, maka 2 nilai terendah misalkan saya buat sebagai X ya, maka nanti 2X ya. Oke, 69 dikalikan dengan 9 adalah 621. Oke, A ditambah 6 dikalikan 70 itu adalah 420. Lah, sekarang kita akan menghitung dari jangkauan. Apa rumusnya jangkauan? Jangkauan itu rumusnya adalah data terbesar ya, misalkan A dikurangi dengan data terkecil. Data terkecilnya adalah I. Ya, nilainya adalah 12. 12 sama dengan A dikurangi I. Nah, kita buat tadi A adalah nilai yang paling tertinggi, sedangkan H dan I adalah nilai terendahnya. Maka nanti nilai I sama dengan A dikurangi 12. Tinggal kita substitusikan ya. Oke. 2 dikalikan X, X-nya itu adalah ini ya, karena X adalah 2 nilai terendah, nilainya sama, maka nilai X sama dengan nilai I, yaitu A-12. Oke ya, 600, langsung aja ya, 621 saya kurangi dengan 420, yaitu 201, sama dengan A ditambah 2A, itu adalah 3A, 2 kalikan min 12, itu adalah min 24. Maka nanti 3A sama dengan 201 ditambah 24, 225. Maka nanti nilai A-nya adalah 225 kita bagi dengan 3, 75. Inilah nilai yang paling besar ya, A-nya adalah 75. Kalau misalkan A-nya 75, I-nya berapa? I adalah nilai yang terendah. Maka 75 dikurangi 12. Maka nanti nilai yang terendah itu adalah 63. Ini adalah nilai terendah, ini adalah nilai tertinggi. Kita akan checklist satu-satu ya. Nilai siswa tertinggi adalah 75, betul sekali. Nilai siswa terendah adalah 68, salah ya. Yang terendah itu adalah 63, maka salah. Mediannya apakah 70? Median itu nilai tengah. Ya, betul ya, medianya adalah 70 ya. Data yang di tengah yaitu E tadi nilainya 70. Benar, salah, benar. Pasti kalian bisa. Next, kita masuk ke soal nomor 2. Banyak susunan foto berjajar untuk 3 pasang pemain bulu tangkis. Ya, ada 3 pasang pemain, maka nanti jumlah orangnya ada 6 ya. Ada 6 orang.
dengan tidak ada setiap pemain dan pasangannya berdekatan. Ya, foto ya mau berjejer menjadi 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6 dengan syarat tidak ada pasangan yang berdekatan. Ya, kalau besok ada soal seperti ini, langkah pertama adik mengerjakan yang bebas dulu dengan posisi bebas. Kalau posisi bebas tidak ada aturan, maka nanti rumusnya adalah n faktorial, maka 6 faktorial. 6 dikalikan dengan 5 dikali dengan 4, kita kali dengan 3 ya, dikali dengan 2 dikali dengan 1, yaitu 720. Selanjutnya kita akan mencari justru pada saat berpasangan. Tiap pasangan bulu tangkis ganda ini saling berpasangan, tidak terpisahkan ya. Maka nanti logikanya seperti ini. Ini misalkan saling berpasangan, saling berpasangan, saling berpasangan. Yang tadinya 6 maka menjadi 3 ya. Ini kita anggap satu anggota, maka 1, ini 2, ini adalah 3. Maka saya buat menjadi 3 faktorial. Lalu setiap pasangan ini misalkan kita buat ini adalah si A, ini si B, ini C, ini D ya. Sedangkan ini E, ini adalah F. Antara A dan B itu mereka bisa bertukar tempat. Bisa A di sini, bisa B di sini, atau dibalik, B-nya di sini, A-nya di sini. Ini juga sama saja, bisa bertukar tempat ya. Ya, oke. Maka tinggal kita kalikan 2 kali 2 kalikan 2. Kita kalikan 2 faktorial, 2 faktorial, 2 faktorial. 3 faktorial, maka nanti 3 kali 2 kalikan 1. 2 faktorial itu adalah 2 kalikan 2. Ya, maka nanti 6 dikalikan dengan 8 itu adalah 48. Selanjutnya adik bisa mencari dengan syarat ya, pemain yang berpasangan tidak boleh berdekatan. Pemain tidak boleh berdekatan. Ya, maksudnya pemain dalam berdekatan ya. Pemain dalam tiap pasang itu nggak boleh berdekatan ya. Maksudnya A sama B itu nggak boleh berdekatan. C sama D tidak boleh berdekatan. Maka tinggal kita kurangi saja. 720 kita kurangi dengan 48. Syarat bebas kita kurangi dengan pada saat mereka berpasangan. Oke ya, 10 diambil 8 adalah 2, 11 diambil 4 itu adalah 7, 6 diambil 4, sisanya depannya adalah 6. 672. Pasti kalian bisa. Next kita masuk ke soal nomor 3. Rudi berpeluang lulus ujian ya 70%. Oke, Rudi berpeluang lulus 70%. Kalau Irwan 80%, sedangkan Roni 90%. Peluang lulus hanya satu dari ketiganya. Oke ya. Saya buat seperti ini ya. Di sini berarti ada Rudi, ada maaf ya, Irwan dulu ya. Habis Rudi ada si Irwan, ada Irwan dan ada Roni. Peluang Rudi lulus adalah 70%. Maka nanti peluang Rudi tidak lulusnya itu adalah 0,3. Sedangkan Irwan adalah 0,8, berarti tidak lulusnya 0,2 ya. Ini adalah 0,9, maka tidak lulusnya adalah 0,1. Lah mintanya yang lulus itu hanya 1. Maka kita buat ya, lulus, tidak lulus, tidak lulus. Nah, sekarang posisinya pada saat yang lulus adalah Rudi. Maka nanti Irwan tidak lulus, Roni juga tidak lulus. Nah, lalu bisa juga pada saat Irwan yang lulus, maka Rudi tidak lulus, Roni tidak lulus. Bisa juga atau Roni yang lulus, maka nanti Irwan tidak lulus, Rudi tidak lulus. Pada saat Rudi itu dinyatakan lulus, maka persentasenya adalah 0,7. Lalu Irwan tidak lulus adalah 0,2 dikali Roni tidak lulus 0,1, maka hasilnya 7 kalikan 2 14 ya. 14 kali 10 pangkat min 3. Selanjutnya pada saat Irwan lulus itu peluangnya 0,8, Rudi tidak lulus 0,3,
Roni tidak lulus 0,1 ya. 8 dikalikan 3 24, 24 kali 10 pangkat min 3. Roni pada saat lulus peluangnya adalah 0,9. Irwan itu adalah 0,2 tidak lulusnya ya. Rudi 0,3. 9 kalikan 2 18, 18 dikalikan 3 adalah 54. Nah, tinggal kalian jumlah. Kenapa dijumlah? Karena ini pemisahnya adalah atau. Bisa posisinya seperti ini, atau pada saat Irwan lulus, atau pada saat Roni lulus. Oke ya. 4 dikalikan 3 adalah 12. 2 tambah 2 4, 4 tambah 5 adalah 9. 92 kali 10 pangkat min 3 atau 0,092. Pasti bisa ya. Next kita masuk ke soal nomor 4. Ini gimana soalnya? Ada yang mau mencoba terlebih dahulu? Silahkan ya. Sebanyak 4/9 dari jumlah siswa laki yang hadir dalam sebuah kelas adalah siswa laki-laki. Oke. Ini berarti siswa laki-laki yang hadir ya. Siswa laki-laki yang hadir sebanyak 4/9 dari jumlah siswa yang hadir. Berarti pada saat laki-laki yang hadir dan perempuan yang hadir. Oke. Jumlah siswa perempuan yang hadir. Oke, jumlah siswa perempuan yang hadir itu adalah setengah dari total siswa dalam kelas tersebut. Total siswa berarti total laki-laki dan perempuan ya. Oke, lanjut. Jika 4 orang siswa laki-laki tidak hadir, oke, berarti laki-laki yang hadir itu ada berapa? Berarti laki-laki, jumlah siswa laki-laki total kita kurangi dengan 4 ya, karena 4 orang tidak hadir untuk laki-laki. Dan 1 orang siswa perempuan tidak hadir, berarti kan perempuan yang hadir itu jumlah siswa perempuan kita kurangi 1 karena 1 anak tidak hadir. Selanjutnya, jumlah total siswa dalam kelas tersebut, maka laki-laki tambah perempuan ya. Ini ada berapa nih? Bagaimana guys? Gimana? Oke ya, gini. Apabila lelaki yang hadir adalah 4/9, maka artinya perempuan yang hadir itu ada berapa? Jadi 4/9, 1 dikurangi 4/9 ya, maka 5/9. 5/9 dari laki-laki yang hadir dan perempuan yang hadir. Nah, perempuan yang hadir ada berapa Mbak? Ada ini, ada setengah dari laki-laki dan perempuan, jumlah siswa total. Ini berarti kan 5/9. Nah, lelaki yang hadir berapa? Ini L-4. Perempuan yang hadir berapa? P-1. Paham ya sampai sini ya? Oke. Kedua ruas saya kali dengan 18 ya untuk menghilangkan bawah. 18 dibagi 2 itu adalah 9, maka 9L plus P. 5/9 kita kalikan 18 ya. 18 bagi 9 adalah 2, maka 2 kalikan 5, maka 10. Ini ada L plus P. Min 4 tambah min 1 adalah min 5. Maka nanti 9L plus P sama dengan 10L plus P dikurangi 10 kalikan 5 ya, 50. Oke, kita pindah ruaskan sana aja ya. 10 dikurangi 9 itu adalah 1. Ini pindah ruas ke sana. Min 50 pindah ruas ke kiri jadi 50. Oke ya, maka jumlah laki-laki dan perempuannya ada 50 orang. Pasti bisa ya. Next, kita masuk ke soal nomor 5 adalah soal isai. Seorang ayah membagikan uang sebesar 100.000. Ya, kita punya uang, ayah punya uang ya, 100.000 dibagikan kepada 4 anaknya. 1, 2, 3, 4. Anak ke-1, anak kedua, anak ketiga, dan anak ke-4. Makin muda usia anak, makin kecil yang diterimanya. Ini adalah yang paling muda. Anak ke-4 ya, saya anggap seperti ini. Ini berarti adalah anak yang paling tua. Oke, lanjut.
Jika selisih yang diterima oleh setiap dua anak usianya berdekatan adalah 5.000, berarti ini selisihnya 5.000. Tiap anak itu selisihnya 5.000 ya. Dua ketiga juga selisihnya 5.000. Anak ketiga dengan anak keempat juga selisihnya 5.000. Jadi semakin ke bawah tuh turun ya. Oke, uang yang diterima anak bungsu, berarti anak yang paling muda nih. Dia menerima uang sebanyak berapa? Oke ya. Misalkan saya buat kayak gini ya. Anak yang paling muda, misalkan kita anggap sebagai apa? Sebagai A saja ya. Maka nanti anak ketiga ya. Anak ketiga itu kan mendapatkan yang diterima oleh si anak paling kecil nih, si A, ditambah dengan 5.000. Nah, berarti kan dia lebih 5.000 dari anak yang paling kecil. Maka nanti anak yang kedua berarti kan lebih berapa? 10.000 ya. 10.000 dari anak yang paling kecil atau bungsu. Maka nanti A3 itu mendapatkan 15.000 lebih banyak daripada bukan anak ketiga, maaf, anak kedua ya. Anak ke-1 mendapatkan uang 15.000 lebih banyak dari anak terakhir. Tinggal kita jumlahkan saja ya. Ini kan anak paling bungsu adalah anak keempat. Maka jika kita jumlahkan semua, uangnya adalah 100.000. Oke ya. Maka A ditambah A ditambah A tambah A itu adalah 4A, ditambah dengan 5.000 ditambah 10 itu 15.000 tambah 15.000 30.000. Hasilnya adalah 100.000. Oke, maka nanti 4A sama dengan 100.000 saya kurangi 30.000 yaitu 70.000. Maka nanti nilai A adalah 70.000 saya bagi dengan 4. 17.500. Oke ya. Maka kita bisa jawab 17.500 rupiah. Ya, semoga kalian bisa mengerjakannya besok untuk UTBK tahun 2024. Semangat ya Dek ya belajarnya. Simak kembali video matematika privat lainnya. Assalamualaikum.